buat pemohon. Jadi sekalipun secara formal permohonan kami untuk menghadirkan menteri itu ditolak, tapi hakikinya itulah di Mahkamah menghadirkan. Pilpres 2024 baru saja selesai dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi dan saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana tim dari kuasa hukum Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sedang melakukan konferensi pers di hadapan rekan-rekan media di Gedung Mahkamah Konstitusi. Saat ini kita masih menyaksikan bagaimana tim dari kuasa hukum Anies dan Amin melakukan konferensi pers di hadapan rekan-rekan media usai sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa poin yang disampaikan dalam persidangan hari ini, tim Anies dan Muhaimin menyoroti ada beberapa aspek penting yang dibawa di hadapan majelis hakim, termasuk keraguan terhadap penerimaan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak memenuhi syarat usia untuk menjadi calon wakil presiden dan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Serta adanya dugaan kecurangan dalam distribusi bansos dan juga proses pemungutan suara. Kenapa ketika kebenaran ingin diungkapkan terus ada? Udah. Jangan susun dulu lah, bulan puasa. Mati lagi. Cek. Jangan petisi. Speakernya diintimidasi. Coba Pak, boleh dites? Pak, punten. Belum. Mati. Tolong aja. Nggak ada. Pak, teknisi. Gimana kita ini? Gue juga nggak ngerti lagi. Iya, dari MK. Kabel roller dicetek belum, Bang? Iya. Ininya mati Pak. Mati. Ini Pak yang masalahnya. Itu lagi dicetek lagi. Nyala cuma. Nyala. Ntar aku coba ngecek ya. Sudah. Tenisi lu gabut? Saya bohir. Gimana? Ada yang baterai. Error. Satu. Oke. Tadi ngomong apa ya? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada kabar gembira sore ini. Ya. Jadi tadi meskipun mengenai menghadirkan panggilan mahkamah menghadirkan 4 menteri dan 1 lembaga penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meskipun tadi ya di dalam persidangan mahkamah menyatakan bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 untuk menghadirkan menteri itu
ditolak, tapi sejatinya bahwa permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim untuk mencari kebenaran material di persidangan ini, bahwa ada hal serius ya yang perlu diklarifikasi kepada keempat menteri yang diminta hadir. Nah, ada satu yang memang berbeda yang kita minta hadirkan, Pak Zulkifli Hasan diganti dengan Menteri Muhadjir Effendi. Tapi yang satu yang surprise adalah permintaan mahkamah menghadirkan DKPP. Ini luar biasa bagi kami. Kenapa luar biasa? Karena dasar permohonan kami, pintu masuknya permohonan kami untuk menyatakan ada pelanggaran terukur adalah sejak adanya putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur dalam menetapkan pasangan calon. Ini luar biasa. Nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang disampaikan oleh DKPP bahwa ada penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon, kemudian pembuatan berita acara yang lewat dari batas jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Harusnya 25 dikeluarkan berita acara tanggal 27. Harusnya PKPU dirubah dulu, PKPU nggak dirubah. Dan ini kami menjadi optimis bahwa pelanggaran terukur ini nanti terkonfirmasi dari pemberi keterangan. Nah, ini sangat luar biasa, sangat surprise. Kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah. Semoga persidangan hari Jumat semua yang dipanggil mahkamah hadir. Gitu. Nah, kemudian hal-hal lain yang highlight dari persidangan hari ini akan disampaikan secara bergantian oleh rekan-rekan kami, rekan Bambang Wijoyanto, Ahmad Wakil Kamal, kemudian Refli dan rekan-rekan yang lain secara berurutan ya. Silakan Mas Bambang. Terima kasih Mas Heru. Teman-teman, kalau ingin melihat hal-hal yang penting itu ikutilah di setengah jam yang lalu, selain di para saksi-saksi ahli yang tadi sudah diperiksa dan saksi fakta kami. Apa yang menarik di situ? Ada 3 hal. Kalau diperhatikan baik-baik, secara umum saya ingin mengatakan mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Apa konfirmasinya? Coba perhatikan baik-baik. 1, belum pernah terjadi dalam sejarah Pilpres penyelenggara pemerintahan itu diundang. Belum pernah. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia, dalam konteks election of the president, dipanggil dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri. Tadi poinnya jadi nanti kami tidak akan bertanya, tidak bisa bertanya karena mahkamah yang akan. Itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan hal. Itu bagian pertama. Bagian kedua coba cek. Dalam sejarah Pilpres yang namanya Bawaslu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi. Belum pernah tuh. Sekarang diminta. Karena kalau saya memahami sebagai juris, saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh-sungguh memeriksa every single evidence. Terutama itu yang keluar dari Bawaslu. Karena Bawaslu itu adalah pengawas pemilu. Rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah. Dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu tidak sungguh-sungguh terjadi dengan sangat optimal. Itu poin yang kedua yang paling menarik. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik, tadi teman-teman lihat mengenai teknologi informasi pun oleh hakim yang mulia Hakim Eni, Profesor Eni, itu juga mulai dipersoalkan. Selama ini yang namanya teknologi informasi KPU, itu seolah-olah KPU itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia. Makanya kemudian Profesor Eni dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya situng dan sirekap? Bedanya gede banget. Terus kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari sistem kecurangan. Ini versi saya bukan Profesor Eni.
Jadi itu sebabnya Profesor Emi mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi sistem itu. Dan ini juga lagi-lagi pada saat 2019 itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu. Teman-teman, kenapa yang mesti diomongin? Sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi dia penting banget. Coba lihat tadi teman-teman, hampir semua ketika mereka memeriksa itu sirekap yang dipakai dasar. Tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual. Pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan, apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Nggak ada. Nah, penutupnya Hakim Daniel yang biasanya tenang, ini cara kita membaca itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan kronologis dan timeline mengenai surat keputusan itu. Karena melalui ahli kami bisa membuktikan proses perjalanan penetapan calon Gibran itu melanggar undang-undang. Sempurnalah kecurangan itu. Jadi teman-teman di ujung ini menarik. Nah, soal saksi fakta kami ada yang menarik. Memang sulit sih ya kalau lawyers yang tidak biasa main di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya yang menurut saya sih kasihan sekali. Cuman ya sudahlah, kita hormati karena sesama kolega gitu kan. Terus ada juga yang penting untuk dikemukakan dari seluruh proses pemeriksaan hari ini, kami meyakini harapan itu makin terbuka dan kita ada di jalan terang, di sebuah lorong yang gelap. Mahkamah tengah menghidupkan optimisme dan optimisme itulah yang akan menjemput harapan. Selamat datang kemenangan. Baik, terima kasih Mas Bambang. Selanjutnya Mas rekan Wakil Kamar. Ya. Sore hari ini harapan itu kembali tumbuh untuk menyelamatkan perjuangan kami 98, yaitu menegakkan demokrasi konstitusional. Saya kira rekan-rekan angkatan 98 kita kembali berharap kembali bahwa demokrasi konstitusional kita bisa kita selamatkan. Kawan-kawan, ada rekan kita yang di seberang sana memang tidak terlalu menguasai hukum acara tata negara, hukum acara konstitusi. Seolah-olah ini adalah perkara perdata. Padahal kalau kita mengikuti, pernah mengambil 1-2 SKS pengantar hukum acara tata negara atau pengantar hukum acara konstitusi, ini bukan hukum acara perdata berbeda. Ini hukum tata negara. Di situ ada hakim. Dalam asas-asas hukum tata negara itu hakim bersifat pasif dan aktif. Karena yang dilindungi, yang diadili adalah persoalan hukum publik. Jadi itu berbeda apa yang disampaikan selama ini oleh teman-teman rekan-rekan yang mungkin jarang bermain di Mahkamah Konstitusi, sehingga banyak yang ada misleading, ada penyesatan seolah-olah kita tidak tahu bahwa dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi adalah sesungguhnya adalah peradilan acara konstitusi. Jadi peradilan acara konstitusi itu apa? Adalah untuk menegakkan keadilan substantif. Keadilan substantif yang dicari, karena Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, pengawal demokrasi. Jadi selamat datang. Demokrasi konstitusional kita kembali, ada bunga-bunga merekah kembali. Ada harapan-harapan yang luar biasa bagi teman-teman, terutama kayak saya di aktivis 98. Jangan pernah putus harapan bahwa demokrasi yang kita perjuangkan 98 pasti kita akan rebut kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Refli, sebelum tanya jawab. Ya. Merdeka. Ini. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia, ini lebih bahagia lagi ya. Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan,
akhirnya mudah-mudahan para menteri itu datang betul. Nah ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos, proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja, alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat bagaimana sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup ya, kita melihat ke belakang di putusan mahkamah terdahulu. Ketika mahkamah memanggil Menteri Dalam Negeri dalam kasus pemilihan serentak Kabupaten Nabire, ada keraguan dari mahkamah yang ingin diklarifikasi, bukan kepada para pihak, tapi langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan dari klarifikasi itu kemudian terbukti bahwa ada jumlah penduduk yang lebih kecil daripada jumlah DPT. Maka kemudian mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Nah, belajar dari putusan mahkamah terdahulu, nah ini ada arah keraguan mahkamah ya, terhadap dugaan-dugaan kecurangan dalam penggelontoran bansos ini yang ingin diketahui dari keempat menteri yang dihadirkan. Itu catatan. Yang kedua, yang terakhir, tadi mahkamah menegaskan ketika Bawaslu setelah dimintai untuk melengkapi bukti itu, kemudian mengkonfirmasi bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu, ya itu mahkamah akan mengambil alih itu. Jadi ini kami optimis. Nah, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Saya Santi Dewi dari DN Times. Yang pertama, tadi para kuasa hukum pemohon 1 mengatakan kalau menteri-menteri datang, apakah artinya ketika dipanggil oleh mahkamah ada peluang bagi para menteri itu untuk mangkir hadir dari pemanggilan mahkamah, misalnya tidak diizinkan oleh presiden karena mereka adalah pembantu presiden. Kemudian yang kedua, apa yang diharapkan
dari para kuasa hukum pemohon 1 ketika para menteri, 4 menteri dan DKPP ini hadir pada hari Jumat mendatang. Itu saja. Terima kasih. Yang lain? Cukup ya? Satu Cukup aja. ya. Saya kira urgensi dipanggilnya beberapa menteri dan DKPP itu sesungguhnya memang adalah pertimbangan dari permohonan kami. Walaupun itu adalah kewenangan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi untuk memanggil lembaga-lembaga menteri-menteri dan DKPP. Aturannya siapapun warga negara, pejabat publik, hatta semut pun dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi harus datang. Karena ini akan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dari substansi persoalan isu-isu berkaitan dengan yang dimohonkan oleh pemohon berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian apa yang kita harapkan dari menteri-menteri? Kami sesungguhnya memang ada yang perlu dikonfirmasi karena data kemiskinan itu, data penerima dari bansos itu harusnya datanya di Menteri Sosial. Tapi kenyataannya untuk khusus bansos El Nino, BLT El Nino itu semuanya bukan dari Mensos. Padahal dalam undang-undang tentang fakir miskin itu yang punya data terpadu itu yang berwenang itu adalah Mensos. Itulah kira-kira yang harus diminta penjelasan oleh, termasuk bagaimana penganggarannya. Kenapa penganggarannya ketika pada puncak-puncak Covid dibandingkan dengan 2024 ini lebih besar pada 2024? Apa yang terjadi? Sama dengan peristiwa El Nino, padahal 21 itu lebih, 2021 itu lebih dahsyat El Nino-nya ketimbang 2002. Itu perlu dijelaskan oleh, dan kenapa penggelontorannya pun harus menjelang pemilu dari Januari, puncaknya dari awal Februari. Itu perlu dijelaskan secara jelas-jelasnya karena bagi kami itu dalam perspektif gentong babi yang sudah ditembakkan oleh saksi kami sangat mempengaruhi perolehan suara karena penduduk rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan, mayoritasnya masih belum terdidik, sehingga itulah kira-kira yang akan dimintakan penjelasan secara umum oleh yang diinginkan oleh kami. Walaupun nggak tahu nanti mahkamah kemudian akan menggali apa saja, itu biarlah mahkamah karena kami tidak bisa bertanya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan saksi kami. Perlu teman-teman wartawan ketahui bahwa ada lebih 10 orang dari ada kepala desa di provinsi tertentu untuk jadi saksi di Mahkamah Konstitusi batal jadi saksi karena ketakutan dan intimidasi. Ada beberapa saksi di Jawa Timur yang siap bersaksi juga ketakutan. Jadi detik-detik akhir di Mahkamah Konstitusi kita kesulitan untuk mencari fakta, saksi fakta yang sangat berkualitas, relevan terhadap dalil-dalil permohonan. Itulah fakta-fakta yang terjadi. Jadi ketakutan, intimidasi sampai hari ini luar biasa. Itulah kira-kira potret demokrasi konstitusional kita ini, dan itu semua harus diakhiri. Harus diakhiri. Kita selamatkan reformasi 98. Ya, baik. Ada. Oke, berkaitan dengan kewajiban menteri untuk hadir ya, ketika dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, kami memandang begini, menteri itu sekalipun dia adalah pembantu presiden, kita juga harus pahami dia adalah pejabat publik. Persidangan ini sudah ditonton oleh berjuta-juta masyarakat Indonesia. Banyak hal yang menjadi kepentingan publik untuk diketahui. Kami sudah mendalilkan adanya politisasi bansos. Ahli-ahli kami juga sudah membuktikan secara saintifik ada politisasi bansos dan itu berpengaruh pada elektoral. Tinggal kita buktikan apakah betul proses penganggaran, apakah betul pendataan dan lain sebagainya itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sesuai dengan kepentingan yang seharusnya. Itu. Jadi kehadiran menteri bukan hanya persoalan dia bisa ditolak atau tidak oleh presiden untuk tidak hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka punya kepentingan bagaimana publik bisa mendapatkan jawaban yang pasti.
Dan lagi yang kedua, kalau sampai seandainya presiden sampai menolak misal, mudah-mudahan tidak terjadi, ini semakin mengkonfirmasi bahwa ada cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden terhadap proses pemilu yang sudah berjalan. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terakhir ya. Kalau Masih 2 lagi, lanjut. begini, terakhir ya, closingnya. Kalau bersih, kenapa risih? Ya kan? Kalau benar, kenapa gelisah? Gitu. Oke ya, jadi terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.